Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Juanda BKR Channel. Saya berharap bahwa kita semua masih dalam keadaan sehat dan kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Saudara sekalian, mudah-mudahan Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Satu hal yang paling ditakuti oleh makhluk hidup terutama manusia, tetapi manusia sering melupakannya, abai terhadap hal yang pasti datang atau dialami oleh setiap manusia, itu tentang kematian. Saudara sekalian, kali ini kita akan mengetengahkan satu esai yang berkaitan dengan masalah pembahasan tentang mati atau kematian. Saudara sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa kematian adalah suatu hal yang pasti atau suatu takdir yang pasti, seperti yang di salah satu bait dari syair lagu Ebit Giade beberapa puluh tahun yang lalu. Kita pernah dengar bahwa kematian adalah satu takdir yang nyata. Tetapi begitu banyak orang atau manusia sering melupakan ini, bahkan menjalani kehidupan dengan penuh tanpa kesadaran bahwa suatu ketika manusia akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Itulah suatu tema yang banyak ditakuti oleh makhluk hidup atau manusia, tetapi manusia kadang abai dalam perjalanan hidupnya di dunia. Sehingga dia banyak sekali manusia yang kita lihat atau bahkan kita sendiri mengabaikan, kadang-kadang melakukan aktivitas yang mengabaikan untuk mempersiapkan diri menuju kematian itu. Agama, bahkan banyak para ahli filsafat sejak dulu membahas tema ini, dan mereka juga rata-rata mengatakan bahwa ada kehidupan setelahnya, setelah kehidupan ini. Dan proses peralihan dari kehidupan dunia ke yang diyakini ada kehidupan setelah kehidupan ini, itu adalah proses atau apa yang disebut dengan gerbang kematian, yang itu akan dialami oleh setiap makhluk hidup, bahkan oleh manusia. Sehebat apapun manusia di dunia ini, pada waktunya pasti dia akan mengalami kematian atau meninggalkan dunia ini. Suka atau tidak suka, takut atau tidak takut, tetap kematian akan menjemput setiap manusia. Bahkan banyak manusia yang tidak mengetahui kapan dia harus mati. Tetapi agama memberikan dasar-dasar, bahkan peringatan-peringatan, terutama Islam selalu menekankan bahwa orang harus selalu mengingat tentang kematian, dan jangan sampai mereka berpikir bahwa manusia akan hidup selamanya di dunia ini. Nah, karena itu di dalam agama Islam itu selalu ditekankan bahwa manusia hidup di dunia ini harus selalu berbuat kebajikan atau amal saleh, beriman kepada Sang Pencipta yang menciptakan semesta dan segala isinya ini, bahkan yang menciptakan hidup yang oleh kita di dunia dikatakan hidup dan nanti kelak akan mati ketika meninggalkan dunia. Itu agama Islam menekankan bahwa ada kehidupan berikutnya, dan seluruh perbuatan kita di dunia ini, selama kita hidup di dunia ini, akan kita pertanggungjawabkan ke hadirat Tuhan di akhirat kelak atau di kehidupan terakhir kelak. Saudara-saudara sekalian, kita mengutip sebuah esai di dalam di dalam buku tentang psikologi kematian yang ditulis oleh Profesor Komarudin Hidayat, yang sebelumnya kita juga sudah membuat video dengan tentang Profesor Komarudin Hidayat dalam tulisan yang lain. Buku ini termasuk viral, termasuk banyak, boleh dikata bestseller, banyak dibeli, walaupun sangat sederhana uraiannya dan pendek. Tetapi saudara, tentang masalah tema yang akan kita bacakan ini, yang ditulis oleh Profesor Komarudin Hidayat ini, telah menjadi tema sepanjang peradaban umat manusia. Tetapi sepanjang itu pula umat manusia sering lalai
tentang mempersiapkan diri untuk beralih kepada kehidupan berikutnya melalui gerbang kematian itu. Saudara-saudara sekalian, mari kita bacakan esai singkat yang ditulis oleh Dr. Kamarudin Hidayat ini. Ajaran agama secara tegas mengatakan bahwa kematian bagi orang beriman dan banyak amal saleh itu hanyalah suatu proses metamorfosis untuk memasuki kehidupan yang lebih tinggi kualitasnya. Namun begitu, ibarat orang hendak bepergian atau pindah rumah di lingkungan yang baru, membayangkan saat kematian itu tiba pasti akan menimbulkan respon sangat emosional. Ada yang mungkin bersemangat, tetapi umumnya muncul rasa enggan, ragu dan takut. Berat rasanya meninggalkan rumah dunia dengan segala kenangannya. Terlebih rumah dan kehidupan masa depan belum pasti seperti apa keadaannya. Dalam suasana ragu, takut dan tidak menentu, dorongan doa keluarga terdekat dan sikap pasrah kepada Tuhan memiliki rumah masa depan sangat membantu untuk mendapatkan rasa damai. Siapapun kita tak akan mampu mengelak dan berkelit untuk memasuki gate of mortality atau pintu kematian. Jika saatnya tiba, semua mesti masuk pesawat kematian untuk meneruskan perjalanan. Untuk meneruskan perjalanan lebih lanjut. Oleh karena itu, adalah pilihan yang malah menyakitkan jika kita memandang kematian sebagai peristiwa yang mengerikan dan menakutkan. Kematian sebagaimana juga kehidupan adalah anugerah ciptaan Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kematian untuk menakuti manusia. Kematian dan juga kehidupan diciptakan untuk mendorong manusia agar semakin banyak tabungan amal salehnya atau perbuatan baiknya. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Oleh karena itu, pandangilah kematian dengan penuh kedamaian dan optimisme. Fokuskan perhatian, pikiran, dan tenaga kita untuk berkarya dan berkarya. Hidup adalah anugerah untuk dirayakan dengan mempererat persaudaraan dan memperbanyak amal kebajikan. Tetaplah kematian sebagai penyemangat kita melakukan sebanyak mungkin kebaikan. Bayangkan kematian akan menjadi besok. Saya ulangi, bayangkan kematian akan terjadi besok. Begitu nasihat Nabi SAW ketika memerintahkan umatnya berkarya untuk kehidupan akhirat. Kemanapun pergi, dimanapun berada, kematian adalah teman yang paling dekat dengan kita. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya diuraikan bahwa saat-saat usia memasuki masa senja, ketika mengenang masa lalu, drama kehidupan dunia terasa sangat pendek durasinya dan begitu cepat berlangsung. Ingin sekali rasanya memutar balik jarum kehidupan, lalu mengukir dan meninggalkan jejak-jejak hidup yang bagus, indah dan membanggakan bagi anak cucu. Di saat-saat itu, biasanya kita baru sadar dan muncul penyesalan mengapa anugerah kesehatan dan fasilitas umur tidak digunakan untuk membangun teman kebajikan atau taman kebajikan. Taman kebajikan yang indah dipandang dan mensejahterakan diri, keluarga, dan masyarakat. Ketika saatnya sudah mendekat, bagi malaikat Israel, tubuh kita akan tampil kembali. Berbahagialah mereka yang rekaman hatinya baik, yang diisi dengan kebiasaan berzikir, dan jauh dari endapan prasangka negatif tentang hidup. Maka masa penantian itu tidak menimbulkan beban mental yang berat bagaikan teror di depan gerbang ajal. Perasaan yang muncul adalah sikap pasrah dan bahkan rindu berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saudara
serta teman lama yang telah mendahuluinya. Ketika membaca buku ini, Anda juga tengah berada dalam kereta waktu yang tak kenal mundur. Tepat sekali peringatan Al-Quran yang berbunyi, "Hai sekalian manusia, sadarlah kamu sekalian akan waktu. Sesungguhnya manusia akan merugi karenanya, kecuali mereka yang berpegang teguh pada tali Allah dan mengisi hari-harinya dengan amal kebajikan." Dengan iman dan bekal amal kebajikan itu, seseorang akan bergairah melakukan perjalanan lebih lanjut, memasuki festival kehidupan baru dalam suasana jauh lebih indah, meriah, dan membahagiakan. Saudara sekalian, demikianlah uraian pendek dari salah satu esai di dalam buku Psikologi Kematian yang ditulis oleh Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Seperti awal saya sampaikan, bahwa kematian adalah gerbang transformasi manusia dari satu alam ke alam akhirat, ke alam dunia dan ke alam lain. Sebagaimana kita pada masa kecil ketika awal tercipta dan berada tumbuh 9 bulan 20 hari di dalam kandungan ibu, dan kemudian kita dilahirkan, suka tidak suka kita harus dilahirkan, dan kita menjalani kehidupan di dunia ini, dan kelak suka tidak suka kita juga akan berpindah tempat ke alam yang lain. Seperti kita ketahui bahwa di dalam Islam, para ulama menguraikan bahwa ketika kita mulai dari kecil, tumbuh dewasa, kemudian tua, tidak pernah kita juga akan, dan itu pengalaman hidup manusia atau hidup makhluk apapun, bahwa kita tidak akan pernah bisa kembali menjadi muda kembali sesuai dengan, sekalipun itu kita sangat menginginkannya. Ilmu pengetahuan modern belum mampu menciptakan hal seperti itu, dan demikian juga apapun kecanggihan yang dimiliki oleh manusia untuk menghalangi orang mati meninggalkan dunia ini belum pernah ditemukan, belum pernah terjadi, dan pasti bahwa mati setiap makhluk hidup, khususnya bagi kita manusia, pasti mengalami pintu kematian. Oleh karena itu, seperti yang diuraikan tadi, bahwa kita oleh agama-agama, terutama Islam, diminta untuk selalu waspada, bahkan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya semasa kita hidup di dunia ini. Sebanyak-banyaknya melakukan perbuatan yang baik atas dasar perintah Sang Pencipta yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, bukan banyak orang, tetapi tidak banyak orang mengetahui ilmu tentang kematian ini. Bagi mereka yang tahu, memiliki pengetahuan tentang ini, dia akan tahu kapan akan dia harus kembali ke hadirat Tuhan yang disebut oleh kematian itu. Dan dia menjemput kematian itu penuh dengan senyum. Dan bagi orang yang lalai karena terpesona oleh kemewahan kehidupan sementara dunia, mereka akan lalai untuk mengetahui kapan dia harus kembali. Saudara sekalian, demikianlah tambahan dari kita tentang tema tentang kematian ini, yang juga telah diuraikan oleh Profesor Komarudin Hidayat dalam buku Psikologi Kematian yang kita telah bacakan tadi. Saudara sekalian, jangan lupa, sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe dan share channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.